Selamat sore, Shalom. Oke, sekali lagi masih ada yang belum itu ya punya semangat ya. Shalom. Oke, nah saya ingin Bapak Ibu yang mungkin berada di belakang, mungkin 4 baris belakang boleh maju paling tidak di AC kedua. Di AC kedua, batasan yang paling belakang ya. Boleh maju. Nah, supaya ini gerejanya soalnya memanjang ke belakang Bapak Ibu ya. Jadi jika GKI Manyar tempat kita memang ke samping, nah ini ke belakang. Kalau Anda menempati paling belakang, sangat jauh sekali ya Bapak Ibu. Dan nanti juga kabarnya akan ada banyak jemaat yang akan menyusul Bapak Ibu. Ya, saya Ardian mengucapkan selamat datang dalam seminar Brain Rot. Waspada Brain Rot, jaga iman, jaga fokus ya. Untuk hari ini, hari Sabtu 6 Desember, kita sungguh berbahagia sekali Bapak Ibu. Boleh mulai membicarakan sesuatu hal yang digital. Dan mungkin untuk orang yang mengalami tidak sadar bahwa mereka sudah menghidupi gejala atau gelombang brain rot ini. Mau bukti? Nah, sebentar sebelumnya saya mau tanya ini. Ada yang mengerti tentang brain rot itu apa? Fenomena, paling nggak pernah dengar tentang brain rot. Boleh angkat tangan? Oke, 1. Pembicara belum dengar? Sudah pasti ya. Pembicara kalau belum tahu saya bingung ya. Oke, cuman 1, ada yang dari sebelah sini? 2 mungkin? Oh enggak ada, oke. Yang tidak paham sama sekali tentang brain rot, boleh angkat tangan? Enggak ada. Oke. Oh oma-oma, enggak paham ya? Sama. Brain rot tuh kayak seperti ini. Saya ingin mengajak Anda untuk mengetahui apakah Anda brain rot banget atau tidak ya. Boleh mengeluarkan gadget atau handphone Anda masing-masing Bapak Ibu. Nah, coba dikeluarkan gadgetnya, saya tertarik untuk semua orang. Yang punya gadget, handphone, boleh dibuka. Nah, Saudara Tiar boleh ditampilin yang untuk, nah lalu cari di kontrol, seperti ini. Di sana ada kesehatan digital dan kontrol orang tua untuk bahasa Indonesia, bahasa Inggrisnya ada digital well-being and parental controls. Coba semuanya boleh dibuka enggak? Kalau sudah nemu katakan ahem. Anda belum nemu. Oke. Yang sudah ketemu katakan ahem. Oh masih dikit. Sudah ada yang ketemu ya? Sudah ketemu? Coba. Enggak ada data. Sudah? Oke. Nah, yang sebelah kanan saya sudah ketemu? Dikontrol, disetting? Belum. Ada ini di kesehatan digital dan kontrol orang tua ataupun di digital well-being dan parental. Kalau sudah, saya pengen ini. Yang di belakang apakah sudah menemukan handphonenya? Coba disetting. Udah ya, beberapa yang udah. Nah, next kita akan melihat, boleh dipencet yang parental control atau well-being. Tampilannya seperti ini. Saudara Tiar tolong next-nya. Nah, seperti ini. Ya. Sudah dilihat? Sudah ketemu? Yang sudah ketemu katakan uhui. Udah? Oke. Nah, yang di sini lebih dari 4 jam, boleh angkat tangan? Oke, 4 jam. Ada 4 jam. Yang masih lebih tinggi daripada itu, 5 jam. Masih 5 jam. Berapa? Saya pengen tahu nih. Udah ketemu? 2 jam, 1 jam 56 menit. Yang paling besar apa itu? Instagram sebanyak berapa? 31 menit. 31 menit. Oke, kalau kakaknya seperti yang sebelah itu?
2 jam. 2 jam 53 menit. Yang paling besar others ya, sama Instagram. Oke, nah persentasenya banyak ya. Nah yang sebelah sini, pengen tahu nih. Ibu berapa nih? 2 jam 57 menit, 3 jam, hemat-hemat ya. Yang paling tinggi? WhatsApp. Nah, ini sih Bu, ini di request untuk wawancara yang ini. Berapa? Boleh tahu nggak? Coba diomong, hari ini aja loh. 15 jam. Hari ini 15 jam ya, padahal ini masih jam 17 ya. 4 jam ngapain? Yang tidur Anda atau handphonenya? Yang paling banyak apa ini Kak? YouTube. YouTube. Wah, Anda Pak langganan YouTube? Cuma pas tidur nyala terus. Oh pas tidur nyala terus, oh puji Tuhan lah ya. Memang digunakan seperti itu ya. Nah Bapak Ibu banyak banget ya. Dan kalau Bapak Ibu mau pencet untuk selanjutnya, ada nih yang sebelah kanan itu mingguannya. Jadi Bapak Ibu bisa tahu nih 7 jam, 8 jam ya. Nah inilah Brain Rot. Sebanyak apa kita mungkin terlibat dengan era digital ini. Dan apakah kita masih bisa jaga fokus, jaga iman kita setelah di era digital? Nah karena itu malam hari ini kita akan membahasnya bersama dengan dua pembicara kita yang luar biasa. Yang pertama, saya ingin memperkenalkan pembicara kita yang pertama, ya ini adalah Pendeta Andri Purnawan. Boleh tampilkan? Beliau telah menyelesaikan pendidikan terakhirnya di Master Theology Studies Boston University USA dan merupakan pendeta GKI Darmo Satelit dari tahun 2005 sampai sekarang, merupakan dosen di Universitas Ciputra Surabaya dan Ketua Departemen Okumene dan Kemasyarakatan GKI Sinwil Jawa Timur, Ketua 1 PGI Wilayah Jawa Timur dan co-founder Rumah Belajar Untukmu Indonesiaku. Itu pembicara kita yang pertama dan profil pembicara kita yang kedua yang nggak kalah luar biasa. Saya ingin memperkenalkan Ibu Francesca Cubandrioe, Sarjana Psikologi, Master Psikologi, Psikolog, Certified Hypnotherapy. Beliau merupakan counselor, juga sudah menjadi tim tester, dosen, dan narasumber di berbagai tempat, baik radio, online maupun offline. Dan sampai saat ini punya praktek psikolog di praktek mandiri FTJ Psikologis tahun 2011 sampai saat ini. Rekanan psikolog Dear Astrid Surabaya 2023 sampai saat ini, psikolog Rumah Sakit Mitra Keluarga Satelit Surabaya dari 2023 sampai saat ini, dan berwirausaha di Baby Selo dan IMMI Group Surabaya, serta berbagai sertifikasi training yang beliau telah dapatkan. Jadi tanpa berpanjang lebar lagi, kita akan membicarakan tentang Brain Rot malam hari ini bersama dua orang itu. Tetapi sebelumnya saya ingin mengundang seorang yang telah dekat dengan kita. Beliau juga memiliki kapasitas yang luar biasa karena telah menyelesaikan master psikologinya di Surabaya. Dia juga berjemaat di GKI Manyar, karena itu dia akan menjadi penengah kita dengan narasumber kita. Kita mau sambut moderator malam hari ini, Ibu Julia Kristiana MPSI. Kita boleh berikan tepuk tangan untuk Bu Julia. Silakan Bu Julia, malam hari ini berbicara tentang Brain Rot bersama dengan dua pembicara yang luar biasa. Ya, terima kasih, An. Nah, memulai hari ini kita akan berdoa bersama yang dipimpin oleh Ibu Penatua Nadine. Ibu Penatua Nadine dipersilakan untuk membuka doa seminar pada malam hari ini. Mari Bapak, Ibu, Saudara sekalian, kita bersatu dalam doa sebelum memulai seminar ini. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, segala pujian, hormat, dan syukur kami naikkan ke hadirat Tuhan, oleh karena penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, sehingga kami boleh ada pada sore hari ini, sebagaimana kami adanya ya Bapa. Bapa, sore hari ini Engkau telah memberikan kami kesempatan berkumpul
untuk mengikuti seminar Brainroot yang akan dibawakan oleh hambamu Pendeta Andri Purnawan dan Ibu Francesca Cumbantio. Bapak, kami mau serahkan jalannya acara seminar ini dari awal, pertengahan hingga akhir hanya kepadamu. Biarlah rohmu menolong kami untuk mengerti dan mendapatkan pencerahan Tuhan akan Brainroot yang sekarang sedang menjadi fenomena Tuhan. Tolonglah kami ya Tuhan, dan kami mau serahkan segala peralatan dipergunakan agar boleh berjalan dengan lancar, sehingga acara ini boleh terselenggara dengan baik. Terima kasih Bapak, kami berdoa juga untuk teman-teman yang masih dalam perjalanan, kiranya mereka boleh dipergegas langkahnya agar boleh tiba dengan tidak kurang suatu apapun. Terima kasih Bapak, kami mau serahkan acara ini sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, perantara Roh Kudus, kami berdoa dan memohon. Amin. Iya, sebelum saya menyerahkan secara penuh kepada Bu Yulia, ingin mengumumkan bahwa kita nanti akan ada hari ini penjelasan tema oleh moderator, lalu pemateri 1 oleh Bapak Andri, lalu pemateri 2 oleh Ibu Francesca, lalu kita akan ada Q&A Bapak Ibu, tanya jawab, dan panitia akan membagikan, silakan dibagikan panitia sebuah kertas untuk kita boleh mencatat pertanyaan kita selama sesi berlangsung, sehingga waktu Q&A dapat disampaikan ke panitia kembali. Ya, boleh dibagikan kertasnya. Itu untuk mencatat pertanyaan. Dibagikan aja atau siapa yang kira-kira pengen mendalami. Bagikan aja. Ya, jadi bisa saling, satu kertas mungkin juga bisa 4 sampai 10 pertanyaan kok, kertasnya besar itu. Boleh sharing ya sama Sharing, kiri kanan ya, bisa sharing. pertanyaannya, Kertasnya nggak apa-apa. memang Mungkin sedikit 2-3 orang bersama paperless. Ya. Ya, nanti kita akan melanjutkan setelah Q&A dengan doa penutup, lalu juga akan foto bersama dan makan bersama. Dan untuk mengawali ini kita semuanya akan saya serahkan kepada Ibu Julia. Silakan. Terima kasih, Aan. Ya, selamat sore semua Bapak Ibu, Saudara sekalian, juga ada adik-adik semuanya. Ya, senang sekali bisa bersama-sama. Saya melihat ada banyak yang tertarik untuk datang ke seminar Brainroot. Wah, apa itu ya Brainroot? Ya, saya Julia Kristiana, seperti yang tadi dikatakan oleh Aan, akan memandu acara pada sore hari ini. Ya, seminar Brainroot. Tadi Aan sudah menunjukkan di handphone kita bisa dilihat seberapa banyak dalam sehari kita melihat konten-konten tertentu atau aplikasi tertentu. Nah, tadi saya datang ada yang bertanya, Brainroot ini apa toh? Saya tuh tidak ngerti, pokoknya datang aja. Nah, saya ada beberapa kalimat-kalimat yang menjelaskan tentang Brainroot. Ada yang ngomong, oh Brainroot itu gara-gara kebanyakan nonton video pendek, otak kita tuh jadi males mikir panjang. Wes anak-anak sekarang tuh kayak gitu. Wah ini anak-anak disalahkan. Tapi apakah betul? Ada lagi yang ngomong, oh hanya Gen Z atau anak-anak generasi Alpha ini yang pasti akan mengalami. Ada lagi yang nonton kebanyakan lihat TikTok itu. Ada yang ngomong banyakan lihat TikTok atau Reels. Terus melihat gitu, jadi otaknya ini jadi kacau gitu mungkin ya. Ada juga yang mengatakan Brainroot itu penyakit neurologis, serem ini ya, yang menyerang otak kita secara fisik. Ada lagi yang lebih serem lagi, mengatakan Brainroot itu pembusukan otak. Serem ya. Nah, tapi sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan Brainroot itu sendiri? Nah itu saya senang sekali jika ada banyak orang atau Bapak Ibu Saudara yang datang di sini, juga ada anak-anak nantinya ya, yang ingin mengetahui lebih dalam apa itu Brainroot. Nah, kita akan
sudah mendapatkan 2 narasumber yang keren. Ya, kita akan bagi 2 termin. Sebelum saya panggil pembicara kita pertama, saya mengingatkan kertas tadi dibagikan tujuannya. Siapa tahu ketika mendengar, loh ada hal yang saya nggak jelas, akan saya tanyakan. Langsung tulis saja di kertas itu. Sebab kalau nanti menunggu sampai 2 penjelasan selesai, pertanyaannya lupa. Biasanya kan gitu ya. Ya ini karena tadi mungkin sudah brain rot, jadi lupa nanti pertanyaannya. Jadi boleh tulis, nanti ketika sesi tanya jawab akan kita kumpulkan, jadi sudah siap pertanyaannya. Atau bahkan sekarang sudah ada pertanyaan dari rumah, boleh ditulis ya. Yang pertama saya berikan waktu kepada Pendeta Andri Purnawan, seorang pendeta yang banyak aktif di berbagai parenting, seperti tadi sudah ditunjukkan CV-nya, dan juga beliau juga sering berselancar di dunia medsos. Saya ketemunya dengan Pak Andri itu di medsos ya, malah enggak WA ya, itu di malam hari. Aduh ketahuan ini Pak ya. Mari saya persilakan Pendeta Andri Purnawan. Baik, selamat petang Bapak Ibu semua. Ya, jadi saya senang sekali untuk kesempatan kesekian kalinya ini bisa berbicara di GKI Araya. Seingat saya untuk topik seminar ini sudah kali ketiga nih, topik seminar di sini ya. Yang pertama tentang hubungan gereja dan lintas iman. Lalu yang kedua gereja dan politik waktu itu mau pemilu. Hari ini ngomong tentang brain rot, nggak nyambung semua. Ya, tapi itulah seorang pendeta dituntut untuk tanggap, untuk meresponi berbagai isu. Dan saya justru belajar tentang brain rot itu dari anak saya. Karena kalau ditanya apa itu brain rot, keluarga kami itu berdebat. Anak saya yang gede SMA, kelas 2 SMA, kelas 11, yang kecil SD, kelas 5. Jadi kami sering kalau pas makan bersama itu diskusi, cerita banyak hal termasuk fenomena yang sedang terjadi di sekolah atau di masyarakat. Yang kecil selalu ngomong, ayah itu nggak tahu tentang brain rot, kok suruh jadi pembicara brain rot. Iya makanya kamu kasih tahu ayah. Yang gede, loh enggak, ayah itu ahlinya itu kalau soal itu. Si kecil ngomong, brain rot itu bukan phone addiction ya, itu beda. Jadi kalau ayah nanti ngomong, jangan ngomong kayak parenting itu, nggak boleh addicted sama phone, itu bukan brain rot. Lalu saya tanya, anak saya yang kelas 5 ini berarti generasi alpha ya, generasi yang lahir setelah tahun 2012. Dia menunjukkan kepada saya, ini loh contohnya brain rot, 2 video. Nah silakan diputarkan. Ini anak-anak pasti tahu, namanya Skibidi Toilet. Video pertama, ya cuma itu, pointernya ada kan? Oh ini ya. Jadi video pertama, fenomena brain rot bagi anak-anak TK, SD yang punya anak kecil, mereka tuh ngefan banget sama yang namanya Skibidi Toilet. Oma-oma atau bapak ibu bingung, apa ini? Tapi kalau di sekolahnya Bu Yulia ini atau di sekolah-sekolah, anak-anak sedikit-sedikit ngomong skibidi pom-pom, skibidi pom-pom. Dan saya menjadi saksi setelah saya mendengar dari anak saya kan juga sering pelayanan ya ke SD-SD, ke sekolah-sekolah. Ternyata itu menjadi term, istilah yang terus-menerus diulang-ulang. Coba bayangkan, kepala keluar dari toilet. Ada yang dimodifikasi kepala keluar dari urinoir. Padahal pada saat itu
Sebetulnya ini desainnya adalah film horor yang kemudian diambil dengan AI dan dibuat, dilempar begitu saja dan itu digila-gilai anak-anak kecil. Dan tontonan singkat tadi diulang. Dan mereka ketawa-ketawa sendiri. Contoh video kedua. Patapi din 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 dun tun tun sahur ta 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 sahur Sampolino cocomelo capibari cocobello Chimpanzini bananini tortugin dragon frutini Tralalero tralala orcalero orcala Catto ippopotamo cocofanto elefanto Bombardiro crocodilo Spioniro golubiro Trullimero trulicina ballerina cappuccina Lila espresso una signora Tigruli grappi fruttuni orangutini ananasini Bom bombini gusini Zebra lini Bam 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 Anak-anak seneng banget sama lagu ini. Artinya apa? Enggak tahu. Karena memang enggak ada artinya. Kalau tadi Bapak Ibu lihat, karakternya orang-orang yang main, itu dicampur-campur antara binatang, lalu karakter tertentu, manusia, logo tertentu, dicampur aduk, menjadi, yes, pokoknya menjadi karakter yang baru, yang bagi anak-anak itu menghibur. Lalu ada jogetnya, ngedance-nya, dan anak-anak bisa menarikan itu dengan baik. Lagunya yang kata-katanya enggak jelas. Apa itu? Saya cari termasuk di situ tung-tung sahur, bahkan sampai di Italia pun ini viral banget yang namanya tung-tung sahur. Tung-tung sahur itu sebenarnya kentongan itu. Kentongan sahur dijadikan karakter. Sampai di Italia, klub sepak bola AC Milan itu sedang naksir kapten tim nasional Indonesia, J. Itzes. Lalu mereka kasih kode dengan apa? Mereka posting gambar tung-tung sahur yang berbaju klub sepak bola AC Milan itu dan tulisannya Itzes. Dan semua orang Indonesia, anak-anak Gen Alpha itu jadi kode, tahu bahwa ini nanti kapten sepak bola nasional Indonesia itu akan jadi pemainnya AC Milan. Ya entah benar entah enggak, tapi bahkan itu diposting oleh media Italia. Nah itu bagi generasi alfa. Brain rot itu adalah sebuah fenomena yang digila-gilai dan masih banyak ya. Kalau anak-anak Bapak Ibu tiba-tiba ngomong 6, 7, itu juga brain rot. Apa sih Dek 6, 7? Ayah ini nggak ngerti, ini bahasanya Gen Alpha. Nah, lalu kalau sedih sedikit-sedikit ngomong miu miu miu. Ya, dia ngomong enggak itu bukan brain rot tuh, tapi itu bagian dari fenomena. Kartunnya, meme-nya, macam-macam. Situasi yang kita tuh nggak pahami. Cuma malam ini saya tidak hanya sempit pada fenomena yang terjadi pada generasi alfa. Jadi anak-anak Bapak Ibu yang lahir tahun 2012-an ke atas sampai sekarang ya. Tapi melihat brain rot dari perspektif teologis dan filosofis. Nanti perspektif psikologinya pada ahlinya Bu Francesca. Karena saya basis ilmu saya filsafat dan teologi, saya mencoba kalau di dalam dunia filsafat dan teologi, ketika ada sebuah fenomena, kita tuh tarik sesuatu sampai mundur, bagaikan orang itu menarik ketapel, makin jauh mundurnya ke belakang, ini sebetulnya apa ya, asalnya apa? Ditarik ke belakang, lalu dilepas, itu lesatannya akan semakin bus,
tajam. Itu metode penelitian dalam filsafat dan teologi. Nah, fenomena brain rot itu apa? Brain rot adalah istilah budaya internet. Ya, budaya internet modern yang merujuk pada kondisi di mana seseorang itu ketagihan, terobsesi, tenggelam dalam satu konten. Jenis kontennya macam-macam bergantung usia. Jadi apakah yang kena demam brain rot itu hanya anak-anak? Ternyata enggak. Kalau ini diperluas, yang suka memes tuh oma-oma, gambar-gambar, kalau di grup WA tiba-tiba ada anak nangis-nangis, lalu ada anak kecil giginya bogang, ada yang joget-joget, itu memes ya. Gila memes, perang memes, atau kemudian simbol-simbol, itu namanya memes. Atau fandom itu berasal dari fan kingdom. Kalau zaman dulu ibu-ibu sukanya apa? Sinetron. Wah, penggemarnya sinetron tersanjung ada sendiri. Penggemarnya sinetron misalnya Pendekar Raja Wali ada sendiri zaman dulu ya. Tapi kalau sekarang ada penggemarnya Naruto. Wah, kelompoknya Naruto. Anak-anak kelompok penggemar Roblox. Ada kelompok penggemar apalagi misalnya. Itu namanya fandom. Dan itu punya komunitas yang sangat dekat mereka, dan sifatnya komunitas itu virtual. Jadi anak-anak Bapak Ibu itu bisa berkomunikasi dengan di Cina, di Rusia, ya sekarang Roblox Rusia diblokir, tapi sebelumnya orang-orang Rusia, orang-orang Inggris, orang Amerika, mereka menjadi komunitas yang namanya fandom. Jadi itu komunitas penggemar yang militan, yang ada kegiatannya, dan bahkan misalnya di Roblox itu ada gereja Roblox. Siapa yang pernah mengunjungi gereja Roblox? Saya tahunya ketika saya sedang survei mahasiswa saya di Universitas Ciputra tentang ibadah, di mana kalian beribadah, ternyata cukup banyak yang menulis di gereja Roblox. Saya penasaran, opo gereja Roblox? Karena di handphone saya, di tab saya, di komputer saya nggak ada Roblox, saya datang ke anak saya yang kecil. Dek, coba carikan dek Roblox Church. Loh ada ya? Loh kamu sudah tahu? Iya, aku sering ke situ. Dan ternyata gereja Roblox itu ada liturginya. Jadi mulai lagu masuk, arah-arahan Alkitab, dimainkan oleh itu kayak Lego gitu. Bawa Alkitab, lalu orang yang datang itu, peserta itu harus menuju ke kursi yang disediakan. Lalu selama dengar khotbah, ya ada khotbahnya, ada nyanyinya, dan kalau khotbahnya nggak enak, saya lihat orang pada keluar, itu gereja Roblox. Wah, enak banget ya ke gereja Roblox. Tapi itu, dan dampaknya, oh ya juga video pendek. Tadi Aan keren sekali ya, meminta kita ngecek apa nanti dan well-being-nya ya, digital well-being-nya. Kalau di iPhone namanya screen time. Tadi saya ngintip punya saya, screen time saya hari ini paling banyak apa ya? Kok aneh, tulisannya travel. Screen time hari ini paling banyak adalah Google Maps. Karena memang iya ya, sehari ini saya keliling-keliling Surabaya, banyak dari satu tempat ke tempat lain. Tapi banyak orang screen time-nya itu video-video pendek. Diulang-ulang, reels di Instagram atau short di YouTube, diulang-ulang di TikTok. Siapa mak-mak yang punya TikTok? Saya tanya untuk mak-mak. Oma atau opa yang punya TikTok ada nggak? Nggak ada. Oke, Bu Linda punya TikTok nggak Bu Linda? Saya nggak punya Bu Linda. Bu Linda punya nggak? Nggak ada ya. Kalau Pendeta Kathy punya pasti ya. Nah, ini sudah beda angkatan nih. Ya, jelas kan?
Bu Linda lebih senior, saya juga senior gitu ya. Pendeta Kathy ngikuti. Dan nggak terasa kalau kita ada di depan handphone, itu 1 jam, kerasa enggak? Bangun tidur, terus lihatin WA, apalagi baca grup, balesi, itu kerasa enggak? Enggak kerasa. Dan itu bisa dimasukkan sebetulnya selama itu adiktif, repetitif, menguras waktu dan emosi, dimasukkan menjadi brain rot. Nah, secara filosofis, dampak dari brain rot itu adalah ketika orang terpaku terus pada sesuatu yang tidak membuat pikirannya bernalar, tidak membuat hatinya tersentuh, tapi pada aspek hiburan saja, maka akan terjadi istilah yang namanya kekosongan eksistensial. Jadi ada seorang teolog namanya Viktor Frankl. Dia pada saat penyiksaan di era Auschwitz, ya di era Nazi, Frankl itu merenungkan, ada orang-orang Yahudi yang disiksa oleh Hitler itu bisa bertahan, ada yang nggak bisa bertahan. Ternyata yang membedakan adalah ketika orang itu bisa mencari makna. Ya, mencari makna. Dan manusia itu hidup harus mampu mencari yang namanya makna. Apa arti kehadiranku? Mengapa saya jadi istrinya Pak Didik Mismanto? Mengapa saya jadi penatuannya GKI Manyar? Mengapa saya masih menjadi guru? Itu namanya sebuah makna. Kenapa saya sore ini ada di sini? Ya. Tadi saya mendengar, mak ditanya, Mak, wah ngikuti juga ya tentang brain rot ya. Ngadakan acara, itu berarti Tuhan memanggil saya. Saya datang ke rumah Tuhan, itu namanya makna. Jadi walaupun ngerti, gak ngerti, tetap datang. Kenapa orang-orang misalnya beragama Buddha, sembahyang, oh dok, diulang-ulang begitu, mana menariknya. Tapi mereka jadi semakin dekat dengan aspek spiritual dalam pengulangan. Itu karena pemaknaannya. Nah, ketika orang terkena fenomena brain rot, dia tidak akan ngomong tentang makna. Yang ada adalah pencarian validasi eksternal. Jadi apa yang kita sukai, apa yang kita inginkan, itu pokoknya begitu ada banyak like, banyak love, banyak subscribe, banyak followers, ya itu berarti didukung. Jadi misalnya konten di TikTok. TikTok itu dulu, sekarang sudah enggak ya. Dulu awalnya itu konten joget-joget gitu, Mak. Isinya perempuan joget-joget atau orang marah-marah, tapi yang nonton itu sampai jutaan. Karena apa? Enteng, menghibur, membuat orang meluapkan emosi. Dan kemudian bisa membuat orang itu kehilangan kemampuan atau disiplin untuk berpikir jernih. Yang penting hiburan. Dan pada akhirnya manusia jadi lebih mudah diperbudak oleh algoritma. Algoritma itu apa? Algoritma, handphonenya Mak itu sudah mencatat hari ini Mak buka isi handphone itu apa. Misalnya, oh hari ini saya mau cari resep kare ayam. Oh itu langsung dicatat. Nanti kalau Mak program yang lain, semuanya dihubungkan dengan kari ayam. Jadi kalau Bapak Ibu naksir mau beli sepatu, tiba-tiba e-commerce-nya, entah toko hijau, toko orange, toko birunya, itu tiba-tiba ngiklan sepatu. Kalau Bapak-Bapak lihat YouTube tentang politik, nanti seluruh channel YouTube yang direkomendasikan itu ya politik. Kalau yang dilihat tentang apologetika, wah isinya ya cuma orang bertengkar pindah agama. Dan sekali kita mengakses itu, langsung dikasih menu. Jadi komputer itu pinter banget.
tahu keinginan kita, kesukaan kita, dan seterusnya. Dan secara filosofis, saya meminjam ada banyak filsuf ya, tapi 3 filsuf yang melihat fenomena ini dalam perspektif luas. Pertama adalah seorang filsuf Protestan namanya Søren Kierkegaard. Ya, Søren Kierkegaard pernah mengatakan begini, manusia modern itu lebih mudah melarikan diri dari kecemasan eksistensial, mikiri tentang kondisinya, dirinya, itu melarikan diri melalui apa? Golek hiburan. Dan distraksi, itu pengalihan. Oh, daripada saya diomelin terus sama mama saya, lebih baik saya lihat apa? Kalau usia yang tua, YouTube. Kalau usia yang lebih muda, Instagram. Kalau yang lebih muda lagi, mungkin Snapchat. Daripada mumet mikir bayar utang, lebih baik pergi mencari hiburan. Itu manusia, dari dulu kan begitu. Nah, yang kedua adalah Neil Postman. Neil Postman itu mengatakan, gereja pun bisa kena brain rot kalau gereja itu hanya menekankan aspek hiburan. Jadi orang pokoknya ke gereja harus senang-senang, ya, musiknya harus bagus, khotbahnya harus menghibur, dan seterusnya. Dan seorang filsuf lain yang sangat berpengaruh namanya Jan Baudrillard, dia mengatakan bahwa dunia ini akan selalu punya kecenderungan membuat realitas tiruan, simulakra. Jadi bukan hanya sekarang, sejak dulu dan sampai nanti dunia kita itu akan selalu membuat realitas tiruan. Jadi apa yang ada di dunia ditiru. Kalau zaman dulu menirunya dengan apa? Miniatur, mainan gitu ya. Itu namanya realitas tiruan, tetapi bukan hanya realitas tiruan, drama, film, itu realitas tiruan. Dan sekarang brain rot. Dan brain rot itu adalah hiperrealitas. Jadi kenyataan yang melampaui kenyataan yang asli, dimodifikasi, dan itu punya sisi spiritual juga. Dan pada akhirnya, saya sebagai pengikut atau penggemar kelompok tertentu lebih penting daripada saya sebagai pengikut Kristus. Maka brain rot itu adalah bentuk modern dari berhala pikiran. Manusia lebih memikirkan atau mencari produksi dopamin. Kalau kita senang, otak kita tuh memproduksi dopamin dan jadinya ketagihan, kecanduan, dan bukan mencari Tuhan. Dan tubuh kita itu diprogram, nanti Bu Seska menjelaskan, kalau kita senang, tubuh kita itu akan terus mengulangi. Dan padahal manusia itu juga diminta oleh Allah untuk apa? Mengendalikan tubuhnya. Dan brain rot itu menciptakan mental noise. Jadi gelisah. Kalau anak-anak atau remaja sudah kena brain rot ini, mereka kalau anak kecil bakal tantrum, bakal nggak mau makan, nggak mau ngapa-ngapain kalau belum nonton brain rot. Kalau yang remaja bakal mengalami kebingungan, nggak bisa konsentrasi, nanti Bu Seska jelaskan. Dan pada akhirnya discernment, kecenderungan kita untuk mencari apa kehendak Tuhan. Mengapa Tuhan mengizinkan ini, itu berhenti. Dan saya cepat saja karena waktu saya sudah habis, banyak orang pada akhirnya, ya kalau ini diteruskan, kehilangan kepekaan firman, kalau suruh sekolah minggu nggak konsentrasi, lalu kemudian otak terus memanggil kembali konten, bukan Tuhan, pikirannya penuh dengan hal yang sia-sia, dan apa kemudian spiritual remedies-nya. Wah, ini agak sulit, tapi buat anak-anak dan remaja diajarkan untuk, saya mengajarkan biasanya yang namanya Lectio Divina. Nanti di sesi tanya jawab saya akan jelaskan lebih lanjut apa itu Lectio Divina untuk menyembuhkan orang-orang yang mengalami brain rot itu. Dan kemudian
ya berpikir berpengharapan, positif, menyediakan waktu, mengambil kembali penguasaan diri. Dan ini berarti bagi kita juga supaya tidak kena badai brain rot, kita harus melakukan detox digital, matikan notifikasi yang tidak penting. Jadi oma-oma kasihkan handphonenya ke cucunya, Cuk, tolong patenono semua notifikasi. Notifikasi itu pemberitahuan. Karena kalau enggak, handphone ditaruh, handphone ditaruh, centing pasti diambil. Handphone saya matikan semua notifikasinya. Jadi saya hanya lihat WhatsApp ketika saya ingin. Saya hanya lihat media sosial ketika saya ingin, berarti saya mengendalikannya. Lalu batasi penggunaan ya, dalam itu bisa diprogram. Lalu kemudian hening, kontemplatif, kebiasaan rohani yang konsisten, hidup sehat, nanti materinya Bapak Ibu bisa ambil. Kesimpulannya adalah brain rot itu bukan sekedar masalahnya remaja, tetapi fenomena spiritual zaman ini. Halah gitu tok Pak, hati-hati, yang halah gitu tok itu akan membuat kita hilang. Tetapi kabar baiknya, di dalam Kristus, kita itu diberi kuasa untuk membaharui pikiran dan hidup dengan fokus yang benar. Jadi jangan takut, selama kita berfokus pada Kristus, kita nggak akan kena brain rot. Sebab pikiran yang dikuasai roh adalah hidup dan damai sejahtera. Kalau ada pertanyaan lebih lanjut, nanti bisa email saya, bisa ngomong lewat telepon, bisa lewat Pendeta Keti atau Pendeta Linda, dan semoga ini bermanfaat. Terima kasih. Terima kasih Bapak Pendeta Andri Purnawan. Ya, ternyata ya tadi itu brain rot bukan hanya sekedar kita dikuasai oleh gadget, tapi bahkan sampai mengubah pola pikir kita ya. Carinya itu yang menyenangkan. Ya. Kalau bahasa gampangnya tuh saya tadi menangkap, wah semua itu menghibur, seneng gitu kalau sudah lihat menghibur, makanya betul itu, tidak terasa, digini terus dicari, scroll itu kok keluar terus, padahal kita sebetulnya tidak mau itu, maunya itu kerja, mau melihat pesan apa hari ini, enggak, perginya ke lain. Nah itu ya, jadi bahkan juga spiritualitas kita juga bisa dikuasai oleh hanya sekedar kesenangan. Bahkan mungkin nanti jadinya bisa cari firman yang sesuai dengan karep saya gitu ya. Wah bahaya ya. Jadi tidak mendengarkan apa kata Tuhan, tapi ini yang cocok buat saya. Ini yang sangat menghibur saya, sangat menyenangkan saya. Jadi kira-kira itu tadi ya, sudah dijelaskan tentang brain rot. Nah terus bahkan yang lebih mengerikan itu nanti dampaknya. Nah, secara mempengaruhi kita akan dijelaskan mempengaruhi psikologis kita atau pikiran kita secara manusia akan dijelaskan oleh Ibu Francesca. Saya persilakan Bu Francesca. Shalom Bapak Ibu. Shalom, perkenalkan saya Francesca, Anda bisa panggil saya Bu Seska atau Miss Seska buat anak-anak biar gampang gitu ya. Sekarang saya ingin melanjutkan tentang dampak psikologis kalau orang berurusan dengan brain rot itu apa. Nah, Bapak Ibu sadar nggak akhir-akhir ini siapa yang kalau bangun tidur mereka itu paling sering handphone yang dipegang duluan. Kalau benar bilang uhui. Oke, sadar nggak sih kadang kita itu cita-citanya kepingin pegang handphonenya 5 menit aja deh cuman cek-cek doang ternyata 2 jam berlalu. Oke, Bapak Ibu sebetulnya gadget itu tanpa sadar sudah menjadi keluarga bayangan kita. Jadi anak Anda kalau cuma 2 ternyata bukan, anak Anda tuh 3, satunya gadget gitu ya. Kenapa? Karena ini sudah benar-benar menguasai kita dan nempel sama kita. Jadi sebetulnya kalau brain rot tadi dari sisi secara umum brain rot ini bukan istilah medis ya Bapak Ibu. Brain rot ini memang istilah internet, istilah yang mengatakan bahwa seseorang itu kondisi mentalnya dan kondisi intelektualnya itu akan menurun ketika seseorang itu terlalu banyak konsumsi
semua yang berkaitan dengan materi online. Tapi materi online-nya spesifik, yaitu materi yang tidak menantang atau materi yang terlalu receh atau sepele. Jadi kalau Anda lihat yang receh-receh, Anda cuma lihat anjing sama bebek kejar-kejaran, sebetulnya itu menghibur kita, tetapi tidak ada maknanya bagi otak kita. Jadi inilah hal-hal receh yang bisa bikin kita itu mengalami brain rot itu tadi. Saya tunjukkan hasil penelitian. Jadi hasil penelitian itu di USA, itu ada penelitian selama, ada 2 penelitian ya. Yang pertama yang atas itu diteliti 50.000 anak remaja dan penelitiannya mengaitkan terhadap screen time 4 jam ke atas. Ternyata 4 jam ke atas beresiko terhadap kecemasan, depresi, gangguan perilaku, dan ADHD. ADHD adalah Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Apaan tuh? ADHD adalah ketika seseorang otaknya memang neurodivergent, berbeda dengan otak kita pada umumnya, cara belajarnya berbeda dan kegelisahan fokus dan bergeraknya ini berbeda. Oke. Penelitian kedua bilang apa nih? Ternyata ada penelitian yang diikuti selama 2 tahun. Jadi beberapa sumbernya ini diikuti selama 2 tahun dan terlihat bahwa anak-anak usia 9-10 ketika mereka screen time-nya tinggi di atas 4 jam, yang terjadi adalah peningkatan gejala depresi, gejala kecemasan, kurangnya fokus dan agresi, ngamuan Bapak Ibu. Jadi selama 2 tahun dibiarkan bermain handphone, ternyata ini resiko-resiko yang menanti. Oke. Sekarang saya mau sharing tentang case study yang sering datang di dalam praktik konseling saya. Ini relate nggak ya sama Anda? Max 11 tahun, hobinya nonton YouTube Short, terus juga main game online, dan setiap bangun pagi dia kepingin tuh buka handphonenya, karena anak pandemi mau nggak mau pernah pegang gadget ya, karena sekolahnya online. Di jam belajar susah fokus tuh, apalagi kalau 5 menit tanpa ngecek notifikasi sudah gelisah. Mana dia sering berkata tuh ngomongnya gini terus, bosen banget, handphonenya disita mamanya, terus aku ngapain, aku nggak bisa apa-apa, nggak ada kegiatan untuk aku, boring banget. Terus apalagi dia akan bilang, kalau setiap mau ngerjakan PR, dia bilang, berat, lama, nggak seru, nggak mau, nggak enak, nggak asik. Lalu Max lari ke gadget untuk meredakan stresnya, dan ngamuk kalau handphonenya diambil. Selain itu, ternyata Max itu kalau melihat PR-nya, jadi PR itu belum dikerjakan loh Bapak Ibu, baru dilihat lembarnya doang gitu ya. Ada 6 halaman, dia udah langsung stres, udah nangis. Kenapa? Karena dia merasa nggak bisa, otakku sudah penuh, aku nggak bisa ngerjain ini, aku udah nggak mampu. Dia merasa capek baru hanya dengan membaca soal saja. Dan ini adalah definisi dari classic brain rot system ketika overstimulasi itu terjadi karena kebanyakan nonton ya, jadi otaknya meresponnya udah lain. Kalau berproses sama dengan mentalnya langsung down banget. Dan dia merasa tidak mampu fokus dan akhirnya mengalami frustasi secara emosional. Itu yang anak-anak. Kalau yang dewasa, ini relate nggak bagi Anda? Nadia 37 tahun bukan nama sebenarnya. Seorang wirausaha, jadi udah kerja, jadi ibu rumah tangga pula. Nadia seorang wanita yang sibuk, setelah selesai kerja, dia kepingin me time dengan cara scrolling Instagram, baca berita, nonton drakor, dan bilangnya cuma 5 menit sih, tapi ternyata 2 jam berlalu. Tidurnya makin larut, tidurnya makin insomnia karena dia merasa aku butuh waktu untuk diriku sendiri. Jadi setiap bangun pagi badannya tidak pernah fit, segar. Jadi kalau Anda sudah tidur 7 jam lebih, bangunnya masih belum fit, Anda perlu lihat apakah dampak brain rot ini ada dalam diri Anda. Moodnya juga semakin sensitif, makin mudah ngamuk gitu ya, makin mudah iritasi terkena paparan berita negatif atau perilaku anak-anak yang kadang menyenggol dan bikin kita jadi nggak sabar. Interaksi dengan anak juga jadi berkurang karena anak juga otomatis akan memakai gadget juga melihat teladan orang tuanya. Apa yang terjadi pada Nadia? Emotional drain. Emotional drain arti katanya dia itu sudah kayak, pernah nggak sih Bapak Ibu merasa kayak, aku mau ngapa-ngapain wes males lah.
Wes tak enak rebahan ae, tak nonton-nonton santai ae karena aku sudah capek kerja, capek tanggung jawab, capek ngasuh anak, capek ngurus kerjaan, pokoknya capek dah. Ketika ini terjadi, ini yang disebut yang namanya emotional drain. Dan karena kebiasaan tadi bersenang-senang instan dengan gadgetnya, terjadi dopamine loop. Sehingga kombinasi dari emotional drain dan dopamine loop itu membuat Anda menjadi burnout secara digital. Pasti ada masa di mana kita orang dewasa itu ketika melihat handphone, ada kalanya semua menjadi tidak menarik. Yang tadinya suka nonton TikTok atau suka nonton YouTube, ada kalanya kita kayak, aduh denger podcast saya aku gak kepingin deh. Kayak gak kepingin lah, aku pengen rebahan, pengen lihat sesuatu yang ringan tapi gak tahu itu apa. Itu namanya adalah burnout secara digital. Izinkan saya jelaskan tentang namanya dopamine loop. Dopamin adalah salah satu hormon ya Bapak Ibu. Hormon ini tugasnya adalah membuat Anda merasa feel good. Membuat Anda merasa tenang, merasa senang. Itu adalah tugasnya si dopamin. Biasanya dopamin ini diperoleh dari kita dua hal. Satu, dopamin instan dengan cara nonton hiburan itu tadi. Kedua, dopamin ini diperoleh dari Anda melakukan usaha nyata, aktivitas nyata. Contoh dopamin yang biasa adalah Anda bersih-bersih kamar mandi dan itu bersih, itu Anda feel happy enggak? Anda olahraga, lari-lari, merasa puas sudah menyelesaikan olahraga 30 menit itu you feel happy. Kenapa? Karena dopaminnya keluar. Anda beres-beres, Anda melakukan aktivitas, mau Anda berdoa, Anda merasa puas. Ini adalah dopamin yang Anda peroleh secara natural. Jadi dopamin natural ini kalau Anda lihat adalah di area yang kuning ini ya Bapak Ibu. Nih, kuning. Jadi dalam waktu 8 jam dia akan bertahan. Tapi kalau Anda menggunakan stimulasi dopamin yang instan, yaitu pakai gadget, semua screen itu merupakan adalah dopamin instan. Jadi yang terjadi adalah dia seperti spike, seperti lonjakan sementara, hanya bertahan selama 3 jam saja. Setelah itu Anda akan berasa ngenes, nggak happy, merasa tidak bahagia. Jadi kalau Anda stres, terus Anda berusaha nonton drakor untuk menghibur diri, makin lama Anda nonton, makin streslah Anda. Kenapa? Karena ini faktor human brain yang kita omongkan. Bahwa ini naturalnya yang terjadi adalah seperti ini. Jadi kalau Anda terbiasa pakai stimulasi yang cepat, maka dopamin spike akan terjadi dan otak Anda itu ibaratnya kayak begini. Untuk bisa bahagia, maka aku membutuhkan dopamin senilai 80. 80 itu hanya bisa dicapai menggunakan gadget. Sedangkan kalau kita ngepel, kita nyapu, kita masak, kita bersih-bersih, udah pakai usaha, agak lama, ternyata dopamin yang dihasilkan nilainya hanya separuhnya. Jadi semakin Anda terbiasa dengan gadget, hormon dopamin Anda ini diproduksi berlebihan secara cepat dan instan, dan ini susah menurunkannya kalau itu sudah menjadi rutinitas kebiasaan Anda. Kenapa brain rot itu bisa terjadi? Kenapa kok itu menarik gitu ya? Satu, desain sekarang sangat aplikasinya itu semua sangat adiktif dan menarik. Kalau Anda lihat Shopee itu sudah ada hal-hal yang menarik. Anda lihat TikTok itu juga menyenangkan. Lihat YouTube, lihat macam-macam dalam hal handphone Anda itu semua menarik. Tampilannya menarik, warnanya menarik, algoritmanya pun menarik. Kalau Anda sekarang pengen nyoba algoritma, ambil handphone Anda ya, terus Anda bilang nih, brain rot, ballerina frappuccino, ulangin aja 10 kali, nanti itu muncul di handphone Anda. Anda ngomong deh, Innova Reborn, Innova Scenic, Innova apa, nanti itu muncul iklan-iklan Innova di handphone Anda. Jadi kalau ini nanti tiba-tiba iklan Innova muncul, jangan kaget, karena suara saya sudah direkam oleh handphone Anda. Oke, memang secanggih itu handphone kita. Jadi kalau bapak-bapak atau ibu-ibu yang pingin hadiah dari pasangannya gitu ya, deketin handphonenya, ngomong di sana. Saya pengen nginep 1 malam di Bali, honeymoon 1 malam di Bali. Itu bisa terngiang-ngiang dan muncul. Oke. Kedua, tentang masalah overload informasi.
Otak kita itu tidak didesain untuk bisa menyerap informasi secara cepat dalam jangka waktu panjang. Bayangin deh kalau Anda sekarang saya minta hitungan kali-kalian. Mungkin kalau kali-kalian mudah ya, 8 kali 8, 64. 5 kali 9, 45. Misal kayak begini, sekali 2 kali enggak apa-apa. Tapi kalau terus-terusan saya todong Anda selama 3 jam, sanggup enggak Anda? Pasti menurun, pasti melemah. Itulah yang terjadi sama otak kita. Kalau overload informationnya ya pasti otomatis otak mengalami penumpulan. Jadi brain rot itu adalah penumpulan pada segi intelektual dan emosional Anda. Yang tadinya harusnya bisa bersikap seperti orang dewasa, ternyata menjadi seperti remaja. Yang bisa bersikap sebagai anak-anak usia 12 tahun, kok bersikapnya kayak anak balita. Itu yang terjadi yang dinamakan brain rot. Ketiga, kurangnya aktivitas mendalam. Jadi kalau aktivitas nyatanya, aktivitas fisiknya itu tidak terlihat, tidak dirasakan oleh anak-anak, inilah yang menyebabkan otak itu punya kebiasaan untuk mengingat, muscle memory, otot kita juga bisa mengingat. Kalau tidak terbiasa untuk bertindak, tidak biasa melakukan mengambil keputusan dan yang lain-lain, maka anak-anak Anda nggak akan bisa terlatih untuk itu. Sesimpel kalau anak Anda tidak pernah bermain sepak bola atau main basket atau mainan yang fisik, itu belum berarti dia bisa melakukan pengambilan keputusan loh. Bu Seska, apa hubungannya? Oke, semua sistem muscle di dalam tubuh kita itu menggerakkan atau menstimulasi otak kita. Jadi dengan kita banyak olahraga dan yang lain-lain, brain kita punya namanya fungsi eksekutif atau kayak dibilang itu adalah CEO yang menggerakkan si otak. Maka ini perlu distimulasi dengan cara-cara aktivitas fisik seperti ini. Pengalihan emosi, ini juga menarik karena ternyata yang namanya orang kecanduan gadget itu bukan hanya karena dia cinta sama gadgetnya, tapi itu merupakan pelarian dari fungsi psikologisnya. Tanda kecanduan gadget apa Bu? 1, Anda nilai sendiri ya, ini ada 6 nih. Anda atau anak Anda sudah mengalami ini atau belum? 1, nggak peduli dengan kontak manusia, pokoknya pingin eksis di dunia maya. Seneng banget kalau dapat like atau seneng banget kalau pasang status, akhirnya ke gereja lagi guys di foto. Supaya apa? Supaya dapat like, supaya orang tahu kalau Anda itu eksis. Kedua, mulai sering marah dan agresif saat handphone Anda diambil. Handphone Anda ketinggalan, panik atau enggak? Apa enggak? Oh enggak mau ngaku nih, panik ya, oke. Ketiga, mulai mengalami gangguan tidur. Kalau Anda yang enggak bisa tidur, terus Anda pegang handphone Anda, maka Anda masuk di nomor 3. Keempat, mulai boring akut, bad mood, sulit diam saat tidak ada gadget. Pokoknya kata-katanya pasti bosen aku ngapain. Arti katanya kerjaan di dunia ini ada banyak dan Anda bisa sempat-sempatnya Anda tanya aku ngapain. Oke. Kelima, mulai susah sabar dan maunya instan. Ini yang sering terjadi pada generasi anak-anak kita. Kenapa? Karena semuanya serba instan, mereka lahir di dunia digital native, di mana digital itu menjadi seperti heroinnya mereka. Jadi kemampuan mereka untuk berproses itu menjadi jauh lebih lambat karena semuanya serba instan. Gangguan konsentrasi, kognitif, dan mulai daily life-nya terganggu. Daily life itu kalau enggak diteriak-teriakin enggak bakal nata bukunya karena sibuk nonton TV-nya. Enggak bakal sikat gigi karena dia kecantol sama games di handphonenya. Jadi kalau sudah ada penurunan fungsi hariannya, ini yang Anda harus mulai concern atau waspada bahwa anak Anda mungkin ada di taraf kecanduan gadget. Efek dari kecanduan gadget kita sebut sebagai brain rot. Kenapa kok screen time itu menarik bagi anak-anak? 1, anak itu mengisi rasa penasaran dan mengisi kekosongan emosional. Tahu penasarannya apa? Bagi tadi kita lihat Skibi di toilet, itu kan kayaknya ini apa toh? Tapi anak-anak merasa bahwa oh ini aneh nih, ini lucu nih, ini enggak biasa nih. Maka aku penasaran, aku ingin tahu dan aku tertawa karena itu. Jadi penasaran dan kekosongan emosional ini menjadi efek yang mereka harus ingin tenangkan dan mereka nonton screen time itu tadi. Kedua,
anak-anak itu selalu minta kombinasi dari 5 perasaan ini. 1, perasaan untuk fun, karena anak-anak itu jiwanya memang fun. 2, rasa penasaran. 3, kendali. Kendali atas apa? Karena selama ini hidupnya banyak diatur orang tua, diatur guru, diatur semua orang dewasa di sekitarnya. Jadi dia hanya bisa mengendalikan jarinya. 4, kebersamaan. Karena orang tua masa kini banyak yang fokus dengan anak. Tapi banyak juga yang mereka mulai abai, yang cenderung karena tadi ya pulang kerja udah capek ya Bapak Ibu ya. Anak mau cerita yang aneh-aneh kita udah diem. Kok ngomong terus dari tadi mama mau istirahat. Papa lagi repot mau Zoom, sudah kamu main sendiri. Nah ada kekosongan emosional jadi dia menggunakan alat ini sebagai seseorang yang menemani dia. Juga ada faktor penghargaan di situ. Kalau dia main game kan dapat penghargaan ya. Di mana penghargaan nyata di dunia asli ini belum mungkin tidak terlalu bisa dia capai. Ada juga mereka ingin menghindari rasa bosan, kesendirian, kurang stimulasi dan kurang aktivitas bermakna. Karena nggak tahu mau ngapain ya sudahlah aku taunya main gadget ya main gadget aja. Sedangkan kenapa kok orang dewasa juga tertarik, udah gede loh kita ini, udah ngerti loh dampak dan jeleknya, tapi kok kita juga masih kecantol. Karena 1, ada pelarian instan dari rasa emosi yang kita rasakan gak nyaman. 2, ada reward deficit, di mana dunia nyata itu jarang memberikan pujian buat kita merasa kadang kalah saing sama orang-orang di sekitar kita. Aduh, orang itu kok sudah punya mobil mewah ya, kok contoh. Orang ini kok pekerjaannya begini ya, orang ini kok keliling-keliling liburan luar negeri sering ya. Maka ada rasa yang kita itu pingin menang, pingin pujian, dan ini larinya adalah ke gadget. 3, merasa tidak cukup mampu dengan diri sendiri, merasa tidak cukup baik, merasa insecure, tidak pede, larinya juga ke gadget. 4, mulai kehilangan lost personal space. Kalau anak kecil tadi banyak diatur orang dewasa, kalau Anda banyak diatur mungkin oleh pasangan Anda, diikutin oleh anak Anda, ditekan sama bos Anda, kalau Anda yang kerja sendiri Anda dikejar sama supplier dan tagihan Anda. Maka semua ini membuat Anda menjadi Anda butuh waktu me time, hanya Anda dan handphone Anda untuk bisa tenang. 5, overstimulasi kerja karena kerja udah mulai berat, pingin lari. 6, coping mechanism atau kebiasaan berlindung saat sesuatu itu ruwet bagi kepala Anda, kabur dengan cara apa? Buka handphone. Coba kalau Anda di tempat pesta, Anda nggak kenal dengan semua orang itu, ada yang punya inisiatif nyalamin kenalan dengan orang. Ada juga yang duduk dan buka handphonenya, betul? Jadi kalau Anda merasa tidak nyaman, otomatis Anda melakukan pelarian dengan cara sahabat terdekatku adalah handphoneku. 7, FOMO atau fear of missing out, takut ketinggalan. Ada kafe baru nih, aku harus tahu nih. Nah ini yang kita jadikan tontonan. Jadi semua ini menimbulkan kompensasi psikologis. Anda orang dewasa yang kecantol dengan handphone Anda lebih dari 5 jam sehari dan itu bukan pekerjaan. Berarti mungkin Anda sedang mengalami psikologis yang agak gonjang-ganjing gitu ya. Yang Anda merasa butuh ditenangkannya dengan cara mendekatkan diri sama gadget Anda. Kenapa? Karena gadget itu santai, tanpa usaha, scroll itu nggak perlu mikir gitu ya. Game itu ada jalur kemenangan sederhana, siapa yang suka main nanem-nanem, lalu melakukan perjalanan, nanti dapat item-item tertentu, dapat poin-poin tertentu. Ini simple dan mudah digapai. Juga video hiburan itu tanpa beban, udah nggak mikir, kita santai aja nikmatin. Padahal semua yang kita tonton dan itu sifatnya receh, membawa kita pada resiko brain rot lebih dalam lagi. Dampaknya apa? 1, overstimulasi. Otak Anda tadi terbiasa dopaminnya tinggi, mau nggak mau dia nggak akan bisa diajak susah. Anda sudah dimulai, ayo jaga basar, jaga makanan, angkat-angkat. Aduh males sih rek. Ketika Anda udah mulai ngomong males sih rek, ini membuat berarti otak Anda butuh sesuatu yang cepat, instan. Kedua, dopamine fast cycle dan dia mulai tadi ya sulit menikmati aktivitas lambat, maunya instan aja. Ketiga,
fokus Anda udah mulai turun. Siapa yang sering merasa bengong dan tiba-tiba bodoh selama beberapa menit? Bu ajak ngomong apa? Hah? Ho? Hah? Ho? Nah, ini juga nih salah satu contohnya. Keempat, avoidance coping yang tadinya udah pada dasarnya kalau diajak ngomong sudah nggak jawab, ini tambah lebih nemen lagi karena kalau sudah diajak ngomong mulai pusing, ini terlalu deep talk, ini terlalu berat, udahlah aku tak sibuk dengan handphoneku aja mencari yang gampang-gampang. Emosinya juga lebih sensitif dan naik turun. Parasosial adalah itu yang kita bilang sebagai orang makin zaman sekarang kok makin individualis ya, makin hidupnya sendiri-sendiri, ini adalah efek dari brain rot. Feedback instan, kontrol semu, merasa berdaya hanya lewat jempol Anda. Hanya merasa berdaya makanya nge-like dan komen tuh suka-suka Anda, omongannya nggak difilter karena itu bagi Anda kontrol semu. Kalau pada anak-anak perhatiannya pasti jatuh, mudah marah, frustasi dan gelisah tanpa gadget, pola tidurnya terganggu, dan perkembangan bahasanya terganggu. Kalau perkembangan bahasa terganggu berarti area otak depan, area di jidat kita ini namanya prefrontal cortex. Ini adalah otak yang membantu kita untuk memikirkan tentang bagaimana berbahasa. Kalau ini terganggu, ini adalah otak yang juga membantu kita menghindari berbuat hal-hal bodoh. Kalau ternyata anak Anda banyak melakukan hal-hal bodoh dan clumsy itu ceroboh gitu ya, maka Anda perlu lihat apakah ternyata brain rot itu sudah ngefek di otak dia. Pada mahasiswa Gen Z kan usianya berarti 13 sampai 27, ini sulit belajar panjang, siapa yang dikasih teks agak panjang udah males baca, gak mau. Informasinya cepat masuk dan cepat lupa. Overthinking dan kecemasan meningkat karena terlalu banyak yang dilihat di dunia maya, rumput tetangga lebih hijau. Pada orang tua atau orang milenial ke atas, senior, menurunnya fokus dan overstimulasi, role model disiplinnya jadi tidak bagus, dan kalau otak kita dibiasakan untuk tadi ya, instan, maka otak itu punya sistem bahwa kalau kebiasaan lama tidak dipakai, itu akan ditutup jalurnya. Jalur neuron di otaknya. Jadi ini membuat kita bisa rentan terkena resiko demensia. Jadi kalau Anda yang senior atau Anda yang sudah usianya 40 tahun ke atas, terlalu banyak gadget sudah mulai haho-haho, Anda mulai perlu detox deh, stop dulu deh supaya tidak ada resiko demensia yang mengintip Anda. Jadi kesimpulannya dampaknya adalah satu, lonjakan kecemasan, depresi, kesepian, harga diri turun, isolasi sosial, gangguan tidur, kurang interaksi dunia nyata, tidak ada waktu bermain fisik, kurang kebebasan dan tanggung jawab nyata. Ini anak-anak kita mohon diperhatikan ya Bapak Ibu karena ini adalah tanggung jawab hidup. Oke? Cara mencegahnya bagaimana? Simple. Ikutin cara dopamin balance, jadi caranya kalau Anda sudah terbiasa nonton dopamin yang cepat, maka sekarang 1 jam pertama setelah bangun dan sebelum tidur, tolong hindari gadget supaya dopaminnya nggak spike, kayak gula darah itu loh Bapak Ibu. 2, mulai lakukan aktivitas tanpa layar, perbanyak aktivitas yang nyata. Ketiga, stabilkan sistem reward itu dengan cara atur waktunya, jadi Anda bisa ngatur fokusnya. Ini berlaku untuk anak-anak kita juga. Atur fokusnya 10 menit tanpa gadget, lalu naikkan jadi 20 menit, naikkan jadi 25. Dan kita yang dewasa pun tidak boleh melakukan multitasking. Kenapa? Karena multitasking kayaknya keren, tapi itu bikin produktivitas Anda menurun sebanyak 40%. Untuk anak-anak, lakukan parental control. Tadi kalau di handphone ada digital well-being, tapi ternyata ada parental control untuk Anda bisa mengatur anak Anda ini nontonnya berapa lama, apa saja yang boleh ditonton, ini Anda bisa atur. Jadi pastikan konten yang ditonton itu bermakna, jangan yang cuman receh kayak ballerina frappuccino tadi, atau yang konteksnya itu jelas, dan anak Anda tolong didampingi. Karena anak-anak tidak akan pernah bisa mengatur dirinya sendiri karena hormon atau kebiasaan natural dia adalah untuk fun-fun saja.
Sekian dari saya. Apabila ada yang ingin ditanyakan, dikonsultasikan, silakan mencari saya di nomor yang saya terakan di sini. Terima kasih. Terima kasih Bu Francesca. Ya, ternyata yang dijelaskan Bu Francesca ini juga ada hubungannya dengan atau menyambung dari yang tadi Pak Andri jelaskan, yaitu hiburan tadi. Tetapi hiburan-hiburan tadi memberikan dampak yang saya tadi sudah beberapa kali ngomong ke Pak Andri, wah ngeri ya, begitu. Gitu, daya ingat jadi pendek, malas berpikir, instan semua, cepat lupa, menurun fokus, kontrol emosi terganggu, ceroboh, tidak berpikir panjang dan tidak tahu tadi banyak sekali. Yang saya jadi perhatian saya tadi, screen time bukan sekedar untuk hiburan tapi menjadi kompensasi psikologis. Kok bisa dibilang jadi penyakit ya? Penyakit secara psikologis. Kalau tadi melihat penjelasan yang terakhir. Nah, lalu ternyata juga kita memang harus punya waktu untuk mendefrag atau memperbaiki otak kita. Diserviskan. Ya, itu tadi juga beberapa cara sudah sudah dijelaskan oleh Ibu Francesca.